Presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah dari komunikasi bisnis yang terdiri dari 3 bab, yaitu komunikasi antar pribadi dalam organisasi dan juga bisnis lintas budaya. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri atas saya sendiri, Wulan Dewi Ananda, dan Alvan Nur Rahman, dan juga Nazila Alta Meviawati. Pada slide ini, kami akan menjelaskan 3 bab yang terdiri dari komunikasi antar pribadi dalam organisasi dan juga bisnis lintas budaya. Mulai pada bab komunikasi antar pribadi, saya akan bertanya, apa itu komunikasi? Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan yang menimbulkan efek tertentu sehingga dapat terhubung satu sama lain. Pada bab komunikasi antar pribadi akan dijelaskan oleh teman saya. Komunikasi antar pribadi terdapat 6 poin. Poin yang pertama, pengertian komunikasi antar pribadi. Yang kedua, peran penting komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, hambatan-hambatan komunikasi antar pribadi. Yang keempat, teori-teori komunikasi antar pribadi. Yang kelima, ciri-ciri komunikasi antar pribadi. Yang keenam, contoh studi kasus komunikasi antar pribadi. Pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara 2 orang atau lebih yang dinilai sangat efektif untuk mengubah perilaku seseorang. Peran penting komunikasi antar pribadi terdapat 2. Yang pertama, untuk mencegah konflik antar pegawai sehingga dapat meningkatkan saling pengertian, kerjasama, dan kepuasan kerja. Yang kedua, dapat merubah sikap, opini, dan perilaku komunikasi di dalam kerja. Hambatan komunikasi antar pribadi. 1. Hambatan fisik. Hambatan fisik berupa nonverbal atau keterbatasan fisik seseorang untuk melakukan kontrak fisik dengan orang lain. Kedua, hambatan sematik. Hambatan sematik mengarah pada tata bahasa yang digunakan. Yang ketiga, hambatan psikosional. Hambatan psikosional adalah hambatan yang berpengaruh dalam komunikasi antar pribadi, di mana kondisi emosional seseorang dapat ditentukan pada cara ia menyampaikan sebuah kalimat. Teori-teori dalam komunikasi antar pribadi. 1. Aprehensi adalah salah satu kondisi di mana seseorang mengetahui dengan sadar bahwa dirinya memiliki rasa khawatir dan tertekan selama terjadinya komunikasi. 2. Self-disclosure adalah tindakan komunikasi yang melibatkan indikator sebagai individual sosial atau yang digunakan untuk mengembangkan potensi kemanusiaan dalam melakukan interaksi sosial. Yang ketiga, penetrasi sosial adalah salah satu kondisi di mana kedekatan antar pribadi itu berlangsung secara gradual, dari komunikasi tahap biasa hingga komunikasi tahap serius. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi antar pribadi. 1. Keterbukaan. 2. Empati. Ketiga, dukungan. 4. Rasa positif. 5. Kesetaraan. Berikut ini contoh studi kasus komunikasi antar pribadi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam organisasi terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, pengertian dari komunikasi organisasi. Yang kedua, peran penting komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, hambatan-hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang keempat, teori-teori komunikasi dalam organisasi. Dan yang kelima, ciri-ciri komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi merupakan sebuah proses penciptaan serta saling tukar pikiran dalam satu inti dengan inti organisasi lain yang bertujuan untuk mencapai keberhasilan yang akan diraih oleh suatu organisasi. Penting komunikasi dalam organisasi terdiri dari 5, yaitu dapat memahami posisi satu sama lain saat di dalam organisasi atau kelompok. Yang kedua, dapat membuat seseorang individu menyesuaikan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok. Yang ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat, membuat pemimpin dan anggota dalam organisasi sadar akan tugas hidupnya masing-masing. Dan yang terakhir, dapat
hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi. Hambatan-hambatan pada komunikasi dalam organisasi yaitu satu, hambatan teknis. Hambatan teknis merupakan hambatan yang terjadi karena gangguan yang terjadi pada media dalam berkomunikasi. Yang kedua, hambatan manusiawi merupakan hambatan yang timbul karena berbagai faktor manusiawi atau pelaku komunikasi organisasi itu sendiri seperti emosi, persepsi pribadi, dan lainnya. Dan yang ketiga, hambatan semantik merupakan hambatan yang terjadi akibat proses penyampaian pengertian atau ide yang tidak efektif. Teori-teori komunikasi dalam organisasi yang pertama yaitu teori fungsi, merupakan kesadaran mengenai kepuasan minat manusia yang berbeda-beda dalam birokrasi maupun organisasi. Yang kedua, teori peniti penyambung, merupakan teori yang menggambarkan mengenai struktur organisasi yang saling berkaitan. Yang ketiga, teori sistem sosial menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang di dalamnya. Yang keempat, teori public relation, yaitu kajian pada teori public relation. Teori ini menyatakan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan secara utuh oleh suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu teori kepemimpinan, merupakan organisasi maupun kelompok merupakan sosok yang penting untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan serta mencapai tujuan kelompok atau organisasinya. Ciri-ciri komunikasi dalam organisasi ada 5, yaitu yang pertama, terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks. Yang kedua, melibatkan orang dengan sikap. Yang ketiga, melibatkan tujuan, arah, dan media. Yang keempat, ditunjukkan pada audiens kamera. Dan yang terakhir, memiliki perspektif jangka panjang. Untuk komunikasi dalam bisnis lintas budaya akan dijelaskan oleh teman saya. Komunikasi dalam bisnis lintas budaya yaitu ada 5 poin. 1. Pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. 2. Peran penting komunikasi bisnis lintas budaya. Nomor 3. Hambatan-hambatan komunikasi bisnis lintas budaya. Dan keempat, teori-teori komunikasi bisnis lintas budaya. Dan yang terakhir, ciri-ciri komunikasi bisnis lintas budaya. Pengertian komunikasi bisnis lintas budaya yaitu komunikasi bisnis lintas budaya adalah bentuk komunikasi yang melibatkan dua budaya yang berbeda. Jenis komunikasi ini telah menjadi perhatian yang semakin penting bagi bisnis yang terlibat dalam perdagangan internasional atau investasi lintas negara. Peran penting komunikasi bisnis lintas budaya. Nomor 1 yaitu menyatukan perbedaan budaya pada setiap perusahaan. Nomor 2 mempermudah proses negosiasi. Dan yang ketiga membuka peluang kerjasama. Hambatan-hambatan pada komunikasi bisnis lintas budaya yaitu nomor 1, hambatan etnosentrisme merupakan sikap kepercayaan bahwa budaya sendiri lebih unggul dari budaya lain. 2. Hambatan stereotipe merupakan sikap yang menggeneralisasi atau menyamaratakan sekelompok orang tanpa mempertimbangkan kepribadian atau keunikan masing-masing individu. Nomor 3, hambatan rasialisme merupakan perilaku diskriminatif, tidak adil dan semena-mena terhadap ras tertentu. Dan yang keempat, hambatan prasangka merupakan persepsi yang keliru terhadap seseorang atau kelompok lain. Teori-teori komunikasi bisnis lintas budaya yaitu ada 4. Nomor 1, fast negotiation theory merupakan mempengaruhi bagaimana anggota budaya tertentu mengelola citra, image, dan bagaimana mengelola situasi konflik. Nomor 2, conversational constraints theory, hambatan pembicaraan baik budaya atau pribadi mempengaruhi bagaimana suatu pesan dikonstruksi dan gaya pembicaraan seseorang untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Nomor 3, ekstansi violation teori merupakan cara berkomunikasi interpersonal dipengaruhi oleh norma sosial atau budaya yang bisa menjadi acuan prediksi atau dugaan. Nomor 4, anxiety atau uncertainty management theory, komunikasi akan efektif apabila para komunikator sama-sama dalam mengelola ketidakpastian.
Ciri-ciri komunikasi bisnis lintas budaya yaitu ada 5. 1. Keterbukaan. 2. Empati. Nomor 3. Dukungan. Nomor 4. Rasa positif. Dan 5. Kesetaraan. Terima kasih. Apa ada yang bisa ditanyakan?